Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 14 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Polres Lombok Tengah menjadikan Murtede sebagai korban jadi tersangka melanggar asas membela diri. Polres Lombok Tengah menjadikan korban menjadi tersangka. Kasusnya diawali Murtede pengemudi sepeda motor. Ada 2 orang maling mengambil sepeda motornya, lalu terjadi perkelahian atau membela diri. Lalu Murtede menusuk dengan pisau kepada 2 orang maling tersebut hingga mati. Atas kematian 2 orang maling tersebut, Murtede dijadikan tersangka dengan tuduhan melanggar pasal 338 KUHP yang ancaman hukumannya 15 tahun. Tindakan kepolisian Lombok Tengah menjadikan Murtede tersangka melanggar asas hukum pidana, yaitu asas membela diri, karena Murtede mempertahankan sepeda motornya jangan sampai diambil maling tersebut, lalu melakukan perlawanan hingga menusuk 2 pencuri sepeda motor tersebut. Disebut asas membela diri, tidak boleh dihukum, dan penyidikannya polisi harus dihentikan. Jadi Murtede ini melakukan perlawanan kepada 2 orang maling yang mengambil sepeda motornya tersebut. Terpaksa dia melawannya, kemudian menusuk daripada 2 orang pencuri tersebut. Maka perbuatan Murtede ini dinamakan membela diri. Kalau membela diri tidak boleh dihukum, walaupun korbannya tersebut ada yang meninggal dunia sebanyak 2 orang. Itu sudah ketentuan asas hukum pidana. Kalau polisi tetap menjadikan Murtede tersangka, Murtede atau lewat keluarganya memperadilankan polisi ke pengadilan negeri Lombok Tengah yang menetapkan tersangka dengan minta agar hakim memutuskan bahwa Murtede melakukan pembunuhan 2 orang maling berdasarkan asas membela diri yang tidak boleh dihukum, dan minta supaya dirinya tidak dihukum. Kalau hakim menerima gugatan pra peradilan Murtede, berarti polisi harus menghentikan penyidikan Murtede. Tetapi kalau hakim menolak gugatan Murtede, polisi melanjutkan penyidikannya. Banyak asas hukum pidana melakukan kejahatan, tetapi tidak boleh dihukum. Antara lain, keadaan darurat atau not very excess, yaitu pada saat ada kapal karam di mana ada 2 orang dalam satu pelampung. Pada dua-duanya mati, lalu membunuh yang 1 orang, karena pelampung hanya bisa mengapungkan 1 orang, sehingga yang membunuh tersebut tidak bisa dihukum karena keadaan darurat. Itu walaupun dia melakukan kejahatan membunuh tidak bisa dihukum. B. Batas waktu penuntutan yang diatur dalam pasal 78 KUHP ada 4 batas penuntutan. Salah satu diatur dalam ayat 4, yaitu perbuatan korupsi atau pembunuhan yang direncanakan ancaman hukuman mati dan seumur hidup. Maka batas waktu penuntutannya 18 tahun. Jika si pembunuh sudah lewat 18 tahun, tidak bisa dihukum lagi. Jadi di sini ada 4 syaratnya. Syarat keempat itu tadi syarat keempat. Kalau syarat pertama itu perbuatan pelanggaran ataupun percetakan, ancaman hukumannya di bawah 3 bulan, maka batas penuntutannya selama 1 tahun. Dan juga ada perkara di mana ancaman hukumannya di bawah 3 tahun, maka batas waktu penuntutannya 6 tahun. Dan juga ada yang ketiga, ancaman hukumannya di atas 3 tahun, batas waktu penuntutannya 12 tahun. Yang keempat, yaitu ancaman hukumannya hukuman mati dan seumur hidup, batas waktu penuntutannya 18 tahun. Dan setelah lewat 18 tahun, tidak bisa dihukum lagi. Jadi masih ada asas hukum pidana lainnya melakukan
kejahatan tidak bisa dihukum. Harapan saya, polisi harus taat sama hukum dan belajar hukum yang lebih mendalam terkait asas-asas hukum pidana, tetapi tidak bisa dituntut lagi. Tindakan polisi Lombok Tengah menetapkan Murtede sebagai tersangka melanggar hukum atau melanggar hak asasi manusia. Jadi di sini ada pembunuhan. Pembunuhan itu adalah karena dia pengemudi sepeda motor, di mana sepeda motornya diambil penjahat. 2 orang penjahat mau ngambil sepeda motornya. Ternyata terjadi perlawanan, karena dalam perlawanan tersebut dia membela dirinya supaya sepeda motornya tidak jadi diambil. Lalu dia membunuh 2 orang tersebut lalu mati. Maka dijadikan dia Murtede ini sebagai tersangka. Hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Karena Murtede ini melakukan perlawanan tersebut ada mendasarkan asas membela diri. Kalau kita membela diri, walaupun yang kita lawan tersebut sampai mati, kita tidak bisa dihukum, karena itu sudah ketentuan asas hukum pidana berlaku kepada semua hukum. Jadi harus dilindungi. Murtede tersebut tidak boleh dijadikan tersangka, dia harus kembali ke masyarakat sebagai orang baik. Tidak boleh dia diproses hukum oleh polisi Lombok Tengah tersebut. Sekian dan terima kasih.